Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keturunan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Al-Habib Syekh Umar Mohdor ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini sebelum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. 5, 4, 3, 2, 1 and open the door. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, pada Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyidina Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua melihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial. Apa? Upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa. Cuma masalah prokes doang, 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan. Kenapa cuma Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlil bait mata yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in shoma wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu salat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in shoma wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu salat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya, bukan dari mulut Habib Khalid wala Habib yang lain, bukan, tapi daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini akan ada pertanyaan, itu maunya Habib, itu maunya dia, itu mah dalil buat-buatan dia. Terserah Anda. Marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya nih, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu, bagaimana kedudukan mereka dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama.
cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan zuriat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini sebelum belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Habib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdhar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri di kamar sendiri, udah ibadah, wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Paham itu? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh. Kholwat menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdhar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami, sampai lupa apapun, nggak ngeliat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mut, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdhar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya dimarahin, ana udah bilang, jagain, kenapa kamu lepasin begini, nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, tar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu, khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya Bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya Bu, ya kamu bohong, ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub, ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak Bu, saya enggak bohong. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Muhdhar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak Tuan, yang ngelawan takdir duluan kan Tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Nyerah satu sama. Ya udah berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Tapi bohong.